Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi Sayyidina wa salam awabad. Oke, yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok pesantren Surga Darul Pindah dan terhormat guru-guru MDSM maupun pesantren Surga Darul Pindah yang saya sayangi kedua orang tua saya dan di saya semoga selalu bermamin. Oke, perkenalkan di saya Muhammad Bayu Pratama. Di sini saya akan jelaskan presentasi saya yang berjudul tentang sel. Oke, di sini sel itu terbagi menjadi berapa ya? Oke, sebelum saya jelaskan, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu sel. Sel Sel adalah organ yang di dalam tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan. Jadi sel itu bisa berada dalam tiga macam, dalam tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, oke. Berdasarkan jumlah selnya terbagi menjadi dua. Apa saja sih jumlah sel yang terbagi menjadi dua itu? Yang pertama ada uniseluler. Oke, uniseluler. Uniseluler adalah ya Allah, sorry. Uniseluler adalah organisme yang jumlahnya selnya satu. Jadi organisme yang jumlah selnya itu hanya satu. Jadi uniseluler itu ada apa namanya? Jumlah sel yang organismenya hanya satu. Jumlahnya hanya satu. Contohnya apa itu? Contohnya adalah bakteri, amoeba, dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti apa? Bakteri, amoeba, itu adalah contoh-contoh organisme yang jumlah selnya itu hanya satu. Oke, lanjut. Di sini contoh yang kedua adalah multiseluler. Multiseluler adalah organisme yang jumlah selnya itu banyak. Jadi multiseluler itu adalah yang jumlah selnya itu banyak. Lanjut di sini apa sih yang jumlah selnya itu banyak? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sel itu bisa di apa? Sel yang jumlahnya banyak di makhluk hidup itu adalah ada tiga, yaitu seperti tadi di hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi di tiga ini itu adalah selnya yang banyak. Jadi setiap manusia itu mempunyai sel yang banyak. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu mempunyai sel yang banyak. Beda dengan bakteri dan amoeba. Itu selnya amoeba. Amoeba. Amoeba ya udah, amoeba. Itu amoeba itu hanya ada satu sel, apa? Satu sel doang. Oke, satu sel doang. Oke. Nah, lanjut. Di sini berdasarkan ada atau tidaknya membran inti. Jadi di setiap sel itu mempunyai membran. Jadi sel yang kecil banget itu mempunyai membran inti. Nah, apa sih membran inti? Membran inti. Jadi itu seperti jadi itu ada dua sel. Sel tuh kayak terbagi menjadi dua. Yang pertama ada prokariotik dan yang kedua ada eukariotik. Prokariotik. Apa itu prokariotik? Prokariotik itu adalah tidak mempunyai membran inti. Jadi kalau prokariotik itu tidak mempunyai membran inti, tetapi jika eukariotik dia itu mempunyai membran inti. Oke, membran itu contohnya tuh sel yang sel yang kecil, dalamnya ada membran inti, terus ada apa lagi ya? Itu namanya kita jelaskan di cabang yang ketiga ini. Nah, apa sih yang di dalam sel? Oke, apa saja yang di dalam sel? Kok ada membran inti dan atau tidaknya membran inti? Oke, kita coba telusuri selnya. Oke, RE. Di sini ada membran sel. Nah, ini membran sel. Membran sel adalah yang melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat-zat ke dalam sel. Jadi membran sel itu membran sel atau biasanya disebut inti sel itu adalah melindungi. Jadi membran sel ini melindungi dan mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Nah, terus di sini ada RE atau reticulum endoplasma. Reticulum endoplasma ini terbagi menjadi dua. Reticulum endoplasma terbagi dua. Apa saja sih reticulum endoplasma itu yang terbagi menjadi dua? Yang pertama ada reticulum endoplasma atau bisa disingkat dengan RE. Itu RE kasar.
Terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar adalah untuk mensintesis protein. Jadi RE kasar untuk mensintesis protein. Jika RE halus untuk mensintesis lemak. Jadi ada dua. Jika setelah keluar dari membran sel, terus masuk ke dalam, ada dua RE kasar. Jadi proteinnya diserap oleh RE kasar dan RE halusnya itu menserap lemak. Jadi di retikulum endoplasma ini menserap yang dua. Yang pertama adalah menserap protein dan yang kedua adalah menserap lemak. Lanjut. Di sini ada badan Golgi. Apa itu badan Golgi? Badan Golgi adalah untuk memproses protein dan menyalurkannya ke membran sel. Jadi badan Golgi setelah dikeluarkan ke badan Golgi lewat RE kasar, terus nyambung ke membran sel yang itu menjadikan protein untuk kita. Faukola, apa itu faukola? Faukola menyeimbangkan zat-zat yang dibutuhkan sel. Jadi seumpama apa ya? Aku nggak tahu perempuannya. Pokoknya itu faukola untuk menyeimbangkan zat-zat yang dibutuhkan sel. Mitokondria untuk menghasilkan energi. Jadi kalau kita beraktivitas itu yang dihasilkan dari mitokondria atau yang menghasilkan energi untuk tubuh kita. Lanjut, di sini ada ribosom. Ribosom menghasilkan protein atau mensintesis protein. Oke, pokoknya gitu. Ribosom menghasilkan protein. Jadi ribosom itu yang setelah disalurkan dari RE kasar ini disalurkannya lah ke ribosom. Setelah ribosom itu di sini ada sitoplasma. Sitoplasma adalah tempat organel sel berada. Jadi sitoplasma itu ada tempat organel sel berada. Nukleus atau inti sel bisa inti sel atau bisa disebut dengan nukleus. Nukleus adalah mengatur segala aktivitas sel. Jadi yang mengatur segala aktivitas sel itu adalah nukleus. Oke, ini yang unik di sel tumbuhan dan sel hewan. Yang di sel tumbuhan itu ada dua, yaitu ada dinding sel dan yang kedua adalah kloroplas. Nah, jadi dinding sel gunanya apa sih? Dinding sel gunanya adalah untuk melindungi sel dan memberi bentuk sel. Jadi tumbuhan tuh ya. Nah, tumbuhan ini dia tuh mempunyai sel. Jadi sel-sel yang terdiri dari sel ini itu adalah untuk membentuk sel tersebut atau sel ini. Jadi bisa berbentuk ini karena sel yang ada di dalam sini. Kloroplas. Apa sih kloroplas? Kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Jadi biasanya kan terjadi fotosintesis. Nah, fotosintesis itu dihasilkan dari kloroplas biar jadi di tumbuhan ini. Jadi dinding sel itu menjadikan daunnya bisa seperti ini atau bisa juga seperti seperti daun-daun yang lain atau itu. Pokoknya yang lain juga. Nah, terus ada yang bukan hanya di tumbuhan tapi ada yang unik lagi di hewan. Apa sih yang unik di hewan? Unik di hewan ini adalah lisosom yang tidak ada pada hewan yang lain. Lisosom menghasilkan enzim pencernaan. Jadi lisosom itu untuk menghasilkan enzim pencernaan. Nah, terus bukan hanya untuk menghasilkan enzim pencernaan, dia juga menghasilkan zat-zat untuk mencerna zat-zat asing. Jadi lisosom itu untuk menghasilkan enzim pencernaan di dalam hewan itu dan dicerna zat-zat asing. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu presentasi tentang sel tersebut ini. Nah, kalau ada yang masih bingung, jangan tanya saya, silakan tulis di kolom aja. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Thank you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan gue Inggris.